Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arif Fatur untuk membawakan tausiahnya hari ini, hari Minggu yang berbahagia. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Mari kita belajar bersama. Mari kita belajar untuk tausiah ini. Tausiah untuk membahas tentang dua kalimat syahadat. Gimana sih dua kalimat syahadat? Membahas tentang dua kalimat syahadat. Kewajiban pertama kali bagi hidup muslim itu yang telah akil balik agar Islamnya syah adalah meyakini makna dan kalimat syahadat dan menanamkan makna dalam hati sehingga hatinya tidak bimbang maupun lupa. Ulama menyatakan bahwa mengerti makna kedua kalimat syahadat itu wajib. Jika tidak mengerti makna, orang yang bersangkutan tidak selamat dari bekal di dalam neraka. Makna asyhadu an la ilaha illallah adalah saya tahu dengan bukti secara yakin, meyakini dengan hatiku dengan pasti tanpa keraguan, dan mengakui dengan lidah sehingga orang lain mendengar pengakuan itu bahwa dia ada disembah dengan benar di dunia ini kecuali Allah, maka hanya Allah yang menciptakan dan membuat benda jadi, membuat benda jadi segala sifat hamba dan perbuatan yang ikhtiar adalah terjadi karena kuasa Allah, dan kuasa hamba sama sekali tidak ada pengaruhnya pada semua hal. Di atas hanyalah Allah yang mengatur pada alam atas maupun alam bawah, kecuali dengan mengaturan Allah lah kehendaknya dan hikmahnya. Allah tahu kesudahan segala perkara tanpa berpikir. Barang siapa tahu bahwa Allah saja yang menciptakan dan mengatur, maka dia tidak berpikir untuk mengatur dirinya sendiri. Dia menyerahkan diri kepada pencipta sebagaimana difirmankan Allah, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yastur. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendak dan memilihnya. La ilaha, kata la ilaha memustahilkan segala sekutu dan persamaan yang mustahil bagi Allah, sedangkan kata illallah adalah menetapkan ketuhanan bagi Allah dan sifat-sifat sempurna baginya. Dikisahkan bahwa seorang ulama ditawan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi, lalu dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian menyembah Isa?" Jawab mereka, "Karena Isa itu punya ayah
ulama itu berkata, Adam lebih berhak kalian hamba sebab Adam tidak punya ayah maupun ibu. Mereka berkata, iya, Isa menghidupkan orang mati. Ulama itu berkata, Hizkil lebih berhak kalian sembah sebab Isa menghidupkan 4 orang dan Hizkil menghidupkan 8.000 orang. Mereka berkata, Isa menyembuhkan orang buta dan orang lepra. Ulama itu berkata, Jirjis lebih berhak kalian sembah sebab Jirjis dimasak, dibakar, kemudian dia keluar riuk dalam keadaannya selamat. Peringatan, tidak mengganti kata dari 2 kalimat syahadat dengan kata lain meskipun serta maksudnya orang kafir dianggap dasar Islamnya. Jika mengucapkan kata asyhadu atau terjemahnya dari bahasa non-Arab, sebagai ulama menyatakan bahwa hal tersebut ijma'. Jika orang kafir mengatakan asyhadu dengan a'lamu, aku tahu, maka dia belum masuk Islam. Sebab yang termasuk Islam nasyariat adalah kata asyhadu, aku bersaksi. Kata alamu tidak cukup sebab bersaksi lebih khusus lebih daripada tahu, karena bersaksi adalah perbuatan yang timbul dari tahu yang timbul dari penyaksian dengan mata kepala atau mata hati. Dengan demikian setiap kesaksian Allah mengetahukan dan tidak kebalikannya. Demikian dikatakan Asy-Hamini, guru kami Yusuf Salam Sambalawini berkata, jika orang kafir menerjemahkan kata alamu, yaitu aku tahu, maka dia cukup yakini dia belum masuk Islam. Hal tersebut juga berlaku dalam bersaksi sebab bersaksi sifat atau budi tidak berteori. Di samping itu kesaksian lebih khusus bagaimana diriwayatkan dari hadis, idza alimta misla syamsi fashad, jika kamu tahu bagaimana matahari maka bersaksilah. Perlu Anda ketahui bahwa imam hanyalah percaya, sedangkan mengucapkan Allah adalah syarat berlaku hukum-hukum Islam di dunia ini. Di antara saling mewaris pernikahan disalati dituntut tahqiq sebagai dituntut mengeluarkan zakat dan hukum lainnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Tahqiq sebagai ulama berpendapat bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah syahadat hanya iman. Ada pendapat bahwa iman adalah percaya dengan mengucapkan syahadat. Ini pendapat Imam Abu Hanafi dan beberapa orang mengikuti Al-Syari seperti Hakim Abu Bakar Al-Bakilani, dan pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaraqisi. Pendapat lain imam adalah mengucapkan syahadat, percaya dan menunaikan perintah-perintah Allah. Ini merupakan pendapat ulama hadis, Sakteh Mu'tazilah dan Sakteh Khawarij. Sasaran penselisihan pendapat di atas adalah kafir asli, bukan murtad.
yang ini masuk Islam dan mampu mengucapkan syahadat. Adapun anak kaum muslimin, mereka adalah mukmin dengan kesepakatan mereka. Dia tidak diharuskan mengucapkan syahadat menurutkan seluruh pendapat di atas. Imam adalah makhluk sebab merupakan perbuatan hamba, dan bahwa Allah tidak membutuhkan selain dia sebab dia pasti bersifat mendengar, melihat, dan berfirman. Seandainya dia bersifat sebaliknya, maka dia membutuhkan seorang yang menyempurnakannya, dan bahwa selain Allah membutuhkan Allah sebab Allah pasti bersifat esa dan alam ini makhluk. Seandainya Allah tidak esa, maka Tuhan lebih dari satu dan makhluk merasa cukup dengan masing-masing dari kedua Tuhan, maka mereka tidak membutuhkan Allah, dan hal itu tersebut dalam salah. Seandainya alam bukan makhluk, maka alam adalah qadim, yakni memiliki permula. Seandainya alam qadim, maka alam pasti akan. Seandainya alam pasti pada, maka alam berdiri sendiri dan tidak membutuhkan Allah. Sedangkan al tersebut salah. Ketahuilah bahwa 20 akidah sifat mendatang terbagi menjadi 3 macam akidah. Pertama, diambil dari ijtihad. Allah tidak membutuhkan makhluk, yaitu sifat Allah yang tidak membutuhkan perbuatan, misalnya sifat sama, mendengar, bashar, melihat, dan kalam, berfirman. Akidah kedua diambil dari ikhtikar, butuhkan makhluk terhadap Allah, yaitu sifat wahdaniyah, esa. Akidah ketiga dapat diambil dari istihan dari istiqor, yaitu sifat-sifat Allah lainnya. Sifat-sifat Allah yang diambil dari isyahana dapat diambil dari istiqor, kecuali sifat sama, bashar, dan kalam, dan sifat-sifat yang terkait dengan ketiganya, dan sifat-sifat diambil dari istiqor dan diambil dari istihad, kecuali wadaniyah. Namun jika mengambilannya dari istihad lebih jelas, maka dikategorikan kepada istihad. Sekian bagi saya untuk membawakan tausiah ini. Mari kita tutup baca Alhamdulillah rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, komen. Like, subscribe, komen, guys, para sahabat sekalian seiman dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.